Halo Sobat Ambyar, jumpa lagi di channel Sarjana Pengangguran. Nganggur ya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hacker Game 2015. Sebelum dimulai, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi tonton alur cerita filmnya. Di awal film, kita nih bakal kenalan sama pemeran utama di film ini, yaitu seorang pria bernama Soyan. Dia nih lagi membuat pengakuan kalau dia nih udah membobol sebuah sistem keamanan. Film pun dimulai cuy. Alur ceritanya tuh mundur 3 bulan ke belakang. Di siang bolong, Soyan nih datanglah ke sebuah kantor, di mana tuh di sana ada Lena, Russell, juga nih mewakili sebuah perusahaan pemalsu identitas dan pengubah fakta, di mana si perusahaan ini tuh berhasil dibobol sama si Soyan. Mereka pun mengintimidasi Soyan dan menakut-nakuti dia untuk dibawa ke polisi. Tapi si Soyan ini bukannya dibawa ke polisi, tapi malah direkrut sama perusahaan itu buat bekerja di sana. Soyan pun nggak punya pilihan lain selain mengangguk dan mau bekerja untuk mereka cuy. Lalu cerita pun pindah ke seorang perempuan Asia berambut ungu yang jago tinju. Kelar tinju, dia pun mandi. Ngapain gue bahas? Aduh, perempuan ini tuh bernama Louis. Nah, si Louis ini tuh juga seorang hacker. Tapi, Louis ini tuh bekerja buat pemerintah yang dia nih lagi disuruh buat menginvestigasi sebuah kasus cuy. Dia pun dikasih lah bukti-bukti dan bahan buat dipelajarin. Di luar kantor, inilah pertama kalinya dia ketemu sama Soyan. Sampai saat ini, Louis dan Soyan belum saling kenal. Si Soyan sendiri nih udah mulai bekerja buat perusahaannya. Soyan pun mulai diberikanlah tugas untuk memalsukan kematian seorang pengusaha kaya raya. Soyan pun mengerti dan bergerak cepat dengan memberikan apa aja yang dia bakal lakuin dengan keahliannya. Lena dan Russell pun udah mulai terkesan lah sama kemampuannya Soyan cuy. Untuk mempermudah kerjaannya, Soyan pun dikasih lah tempat tinggal yang nyaman supaya dia ini bisa lebih fokus dalam bekerja. Kita balik ke Louis. Gue sih nggak tahu apa yang dia konsumsi, tapi sepertinya si Louis nih ketergantungan sama obat ini cuy. Dia pun menghabiskan malamnya dengan mempelajari bahan-bahan yang udah dia dapat dari kerjaannya. Dengan seksama, Louis pun memperhatikan dan mempelajari bahan-bahan itu cuy. Keesokannya, Soyan nih ngikut lagi sama Russell. Russell kali ini meminta Soyan buat mengubah status seorang petinggi negara supaya nih citranya dia lebih bagus. Soyan pun langsung mengerjakan perintah Russell dengan mudah. Nah, di sore harinya, Soyan nih ketemulah sama Louis. Ternyata mereka nih suka nongkrong di tempat yang sama buat nyolong wifi. Soyan pun sedikit pamer lah keahliannya ngebobol bank di depan Louis. Siap deh Bang Jago. Malam harinya, Soyan pun lagi asik bekerja di kamarnya cuy. Tiba-tiba datanglah si Lena yang membawakan file-file yang diminta sama Soyan. Ternyata si Lena itu bukan cuma ngasih file doang, tapi Lena juga ngasih jatah ke Soyan. Gasken lah cuy. Kita pindah ke Louis. Pas dia nih lagi latihan tinju, tiba-tiba saudaranya dia tuh video call sama Louis. Kelihatan banget sih kalau mereka berdua nih saudaraan. Ya udah, no debat lah ya. Malam harinya, atasannya Louis nih malah lagi nongkrong sama Russell di apartemennya cuy. Mana matanya Russell udah kemana-mana nggak tuh kan? Keesokan paginya, si Soyan ini tuh dipanggil lah ke apartemennya Russell. Di sini, Russell nih ngasih kerjaan ke Soyan untuk menelusuri kelompok hacker yang radikal. Soyan pun disuruh cari tahu siapa dalang di baliknya dan mencari tahu Angela King, ketua dari kelompok itu. Soyan pun kayak biasa ngangguk-ngangguk doang. Sebelum pulang, Soyan nih dikasih lah jam tangan dan mobilnya Russell buat dipakai. Dikasih jatah sama Lena, udah. Dikasih mobil, udah. Rasa ingin jadi hacker gue tuh langsung stongs gitu nggak? Malam harinya, si Louis ini tuh ngajak si Soyan buat main ke kosannya. Soyan pun dengan cepat meluncur ke kosannya Louis. Mereka pun berbincang-bincang dengan santuy, dan Soyan pun minta izin buat tidur di kosannya Louis. Singkat cerita, Louis nih nggak bisa tidur cuy.
Dia pun langsung menunggangi Soyan yang lagi tidur. Soyan pun kaget gitu kan, tapi menikmati. Mereka berdua pun kuda-kudaan di malam hari. Tapi ternyata itu tuh cuman mimpinya Louis doang cuy. Gua kira beneran gak tuh? Nah besoknya, giliran si Louis lah yang gantian main ke kosannya si Soyan. Jadi kayak home dan away nih cuy kayaknya ya. Soyan pun menunjukkan mainan virtual reality yang dia punya ke Louis. Tapi itu mah cuma akal-akalannya Soyan doang buat menyosor si Louis. Gue bilang bapak lu ya Yan. Gaya pacaran mereka nih agak aneh ya. Mereka nih tiduran di aspal sambil ngeliat bintang-bintang di malam hari cuy. Selanjutnya mereka pun balik lagi ke kosan buat main kuda-kudaan lagi gitu kan. Keesokan paginya, Louis pun cerita kalau saudaranya dia yang bernama Jeremy itu udah lama hilang. Soyan pun sontak langsung mengambil laptop dan ngubek-ngubek database sampai ketemulah si Jeremy. Cuman karena si Soyan ini buru-buru harus cabut, dia pun ninggalin Louis dengan sekali kecupan manis. Louis yang sendirian di kosannya pun gatel ngeliat komputernya Soyan ini nganggur. Pas si Louis nyamperin, dia pun terkaget-kaget dengan file yang ada di komputernya Soyan cuy. Cerita pun berlanjut ke apartemennya Russell, yang ternyata dia nih abis bercocok tanam sama atasannya Louis. Edan coy kopi susu. Malam harinya, Soyan pun nyamperin ke kosannya Louis. Mereka pun berantem karena Louis nih kaget. Kok bisa sih file yang dia punya itu ada di komputernya Soyan? Soyan pun balik ke kosannya dan ngerekam sebuah pengakuan seperti di awal film tadi cuy. Dimana dia ini mengakui kalau dia ini memang sering bolak-balik membobol situs bersejarah. Dan ada orang-orang yang dengan sengaja merusak dan merubah sejarah dan fakta itu. Yaitu si Russell dan Lena. Tiba-tiba Lena pun datang cuy. Dia pun memperingati Russell tentang Louis. Lena pun nyuruh si Russell buat ngejauh dari Louis cuy. Oh iya, Lena juga bilang kalau percangkulan dia malam itu semata-mata supaya si Soyan tuh biar lebih semangat kerja. Jadi bukan karena Lena itu suka sama Soyan. Gue sih juga semangat coy kalau digituin sama Lena mah. Selanjutnya, Soyan malah lebih memilih buat kabur dengan Louis ke luar kota. Kondisi Louis pun sudah tepar karena dia ini kebanyakan minum obat cuy. Mereka pun akhirnya melipir sebentar buat nyari angin. Di sanalah Soyan ini tuh cerita. Jadi Soyan dan beberapa teman hackernya itu ngebuat sebuah kelompok bernama Independent League. Mereka membobol dan membongkar bank dan informasi-informasi fakta dan data. Nah, kelompok hacker inilah yang sama Russell dan Lena itu menyuruh Soyan buat dicari. Tapi data-data penting hasil penemuan si Soyan dan teman-temannya itu disimpanlah di sebuah tempat rahasia cuy. Setelah dia cerita ke Louis, mereka pun janjian untuk bertemu nanti malam di tempat biasa. Tapi pas si Soyan lagi siap-siap dan rapi-rapi, datanglah si Russell. Russell pun mencegat Soyan. Dia pun tahu kalau semua ini tuh ulahnya Soyan. Yang ngebongkar dan ngebobol data-data itu kerjaannya Soyan. Soyan pun disuntik cairan pemacu jantung, jadi seakan-akan dia nih mati kena serangan jantung cuy. Tapi si Soyan nih ngubungin si Louis. Jadi si Louis nih tahu kalau Soyan itu tuh disuntik mati sama Russell. Louis pun lari-lari kebingungan karena Soyan udah modar. Singkat cerita, Louis pun balik ke kosannya Soyan buat mengambil alat VR-nya. Dia pun balik ke kosannya dan nyalain alat VR-nya buat nemuin lokasi di mana Soyan nyembunyiin datanya cuy. Singkat cerita, Louis pun nemulah harddisknya Soyan di laci dapur. Louis pun ngebawa harddisk itu ke Chris. Chris pun ngebantu Louis untuk mempublikasi semua data-data yang Soyan ke seluruh dunia. Setelah itu, Lena pun minum obat 1 galon dan Russell pun ditangkep sama FBI cuy. Film ini pun berakhir dengan Louis yang berhasil nemuin adiknya si Jeremy. Cerita di film ini memang agak jelimet ya. Jadi gue bakal coba rekap sedikit nih ya. Jadi gini cuy, Soyan dan beberapa teman hackernya tuh yang kita nggak tahu siapa. Mereka ini ngebobol dan ngambil banyak fakta dan data tentang orang-orang penting dan peristiwa-peristiwa penting. Mereka ini tuh menamai dirinya Independent League. Yang ketuanya itu namanya Angela King. Padahal Angela King itu tuh nggak ada, itu tuh cuma fiktif.
Aksinya Soyan tuh diketahui sama perusahaan media, pemalsu, dan perubah fakta, yaitu si Russell, Lena, sama Cliff. Alih-alih dilaporkan ke polisi, Soyan pun malah dipekerjakan sama mereka cuy. Dalam perjalanannya, Soyan pun ngerasa berseberangan lah dengan Russell dan Lena. Dia pun ketemu sama Louis, cewek Asia berambut ungu yang ngebuat Johnny-nya Soyan berontak. Soyan pun memberikan salinan data-data penting itu ke Louis melalui kode-kode permainan VR-nya yang biasa mereka mainin sebelum bercocok tanam cuy. Di akhir film, Russell pun tahu kalau Soyan itulah dalang di balik semua ini. Dia pun disuntik mati dan Louis pun nge-broadcast faktanya ke seluruh dunia. Jadi gitu cuy, kalau masih nggak ngerti, tulis aja di kolom komentar, nanti kita saling sharing, oke? Film ini sebenarnya mirip-mirip kayak kasusnya Wikileaks ya. Di film ini pun sebenarnya mereka tuh mengkritik media-media besar dengan mudahnya tuh menggiring opini publik dan merubah fakta sesuai keinginan mereka, sesuai kepentingan mereka cuy. Walaupun itu bukan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kurang lebih seperti itulah inti dari film ini. Ya udah seperti biasa, semoga kalian mendapatkan makna positif ya dari film ini. Makasih yang udah nonton sampai habis, kalian luar biasa. Gua cabut dan bye-bye.